Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan kembali membahas tentang teks deskripsi. Yang kita akan bahas adalah struktur teks deskriptif, mencakup identifikasi, deskripsi, bagian, dan simpulan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna seperti objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Deskripsi berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Pada bagian ini termasuk bagian teks deskripsi yang berisi identifikasi, yaitu nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hasilnya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja.
Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Ini adalah bagian deskripsi bagian, yaitu yang berisi memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, pada bagian ini adalah penutup, yaitu berisi tentang kesan umum. Selain struktur, tata bahasa pun harus diperhatikan dalam membuat teks deskripsi, seperti penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Sanggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti jadi dengan demikian. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, seperti ukiran Jepara, sarung Makassar. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, seperti Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Sebagai awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini difungsikan sebagai imbuhan pada kata kerja, seperti dipukul, dilempar. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misal, memengaruhi, men plus pengaruh. Memesona, men plus pesona. Mengarantina, men plus karantina, dan sebagainya. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Misal, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misal, mempertaruhkan, memperluas. Baik, cukup sampai di sini materi kita dalam video kali ini. Mudah-mudahan semua informasi dapat memberikan bantuan kepada kalian untuk mempelajari apa itu teks deskripsi, lebih lanjut bagaimana cara membuatnya.
Untuk itu, silakan siapkan alat tulis dan kertas kalian, atau mungkin siapkan laptop kalian karena kalian ingin segera menulis teks deskripsi. Untuk itu, saya undur diri. Selamat belajar dan sampai jumpa.